Selamat datang kawan-kawanku semua pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan selalu sehingga bisa mengikuti kelas epistemologi pada malam hari ini. Mungkin kawan-kawan yang ada di sini juga sudah mengikuti kelas epistemologi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bareng-bareng tentang sedikit apa itu epistemologi dan gambaran-gambaran yang masih umum. Oleh karena itu pada malam hari ini kita dan malam-malam selanjutnya kita akan terus belajar mendalami tentang epistemologi itu. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan langsung memulai yang akan nanti materinya akan disampaikan oleh Kanda kita, Kanda Imam Iqbal. Kanda Iqbal sudah masuk? Sudah. Ya, terima kasih. Langsung saja untuk pada malam hari ini saya serahkan kepada pemateri untuk memulai kelas epistemologi sesi kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama, terima kasih banyak kepada adik-adik dari Komisariat Fakultas Usuluddin yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan dan melanjutkan materi yang sudah kita mulai dari pekan lalu ya tentang epistemologi. Kedua, kita sama-sama berharap supaya kondisi kita dari hari ke hari sehat ya, tidak sakit, selalu ceria, selalu senang, meskipun hanya bisa bertemu di forum Zoom ini secara daring. Sebelum kita mulai ini, pesan siapa saja yang mau di co-host ini, supaya katanya mau record macam-macam. Yang akan dijadikan co-host siapa saja? Seperti kemarin saja Pak, kita minta lupa saya dari Bapak gimana? Oh iya, nanti saya record di cloud aja ya kalau mau mau rekamannya. Baik. Kita melanjutkan sesi yang kemarin. Tentang epistemologi. Whiteboard-nya kelihatan ya? Ya, sudah ada. Di sesi yang pekan lalu, saya sudah memberi pengantar tentang epistemologi dan saya akan mereview sedikit ya, bahwa epistemologi itu bagian dari filsafat yang kalau dalam filsafat terutama membahas tentang metafisika, lalu epistemologi,
dan aksiologi. Aksiologi di dalamnya ada tentang etika dan tentang estetika. Nah, ini ya yang penting sekali kita lihat. Lalu kalau misalnya kita kita geser sedikit, tidak usah bicara filsafat lah, kita bicara ilmu saja, ilmu begitu. Ya. Meskipun dasarnya juga filsafat, tapi ya, ilmu saja, maka ilmu itu bisa kita lihat dari 3 aspek ini. Aspek metafisik, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Lalu yang bagian metafisik ini biasanya disebut sebagai aspek sebagaimana saya sampaikan pekan lalu, ini dasar dari perkembangan ilmu. Kalau mau mengembangkan ilmu pengetahuan itu dasarnya 3 ini yang harus diuraikan. Dasar ontologisnya seperti apa, aspek atau dasar epistemologisnya seperti apa, aksiologisnya seperti apa. Nah, dalam konteks ini, ontologi itu bicara tentang apa? Apa itu ilmu? Ya, saya kasih kata-kata kuncinya saja dulu, nanti kita praktekkan atau kita terapkan pada sebuah ilmu gitu. Yang kedua, epistemologi ini membahas tentang atau pertanyaannya dimulai dari bagaimana cara, ya kemarin itu ya, kata kuncinya kan theory of knowledge. Jadi bagaimana sebuah ilmu itu ada, atau bagaimana sebuah ilmu itu terbentuk, terstruktur, tersistem sedemikian rupa. Lalu aksiologi ini membahasnya tentang atau pertanyaan pembukanya adalah untuk apa? Apa gunanya? Jadi 3 ini ya, apa, bagaimana, dan untuk apa. Jadi kalau kita bicara tentang epistemologi berkenaan dengan ilmu, maka pertanyaan pembukanya itu bagaimana? Bagaimana ilmu itu terbentuk tadi itu. Nah, aspek ontologis atau bagian yang pertama ini, karena dia bicara tentang apa, maka objek yang dikaji adalah realitas ilmu, keberadaan ilmu. Atau bisa juga hakikat ilmu. Hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan tertentu. Dan seterusnya. Jadi dia bicara tentang aspek adanya ilmu itu. Metafisika itu kan bicara soal ada. Jadi apa itu adanya, itu yang dibahas dalam aspek ontologis ini. Sementara yang epistemologis ini bicara tentang metode. Ya, metode. Kalau kita tambahkan dengan 2 kata kunci yang kemarin, yang pekan lalu itu, origin, method, validity. Ini kata-kata kunci yang penting. Origin, sumbernya, sumber ilmu itu bagaimana, metodenya bagaimana, validitasnya bagaimana. Ya. Keabsahannya itu, kebenarannya itu bagaimana. Yang dibahas dalam epistemologi dalam sebuah ilmu. Sementara yang aksiologi ini bicara tentang tujuan. Tujuan atau kegunaan. Ini kerangkanya kalau dalam filsafat ilmu. Nah, kalau Anda mau membahas aspek epistemologi saja misalnya, maka yang dibahas aspek ini saja, aspek yang tengah ini. Kita praktekkan sekarang. Misalnya ilmunya ilmu sejarah.
yang sudah co-host itu tolong di anu aja ya, di mute aja itu bisa ya. Subairi Hasan, kalau ada yang masuk itu di mute aja. Nah, sekarang kita menerapkannya untuk ilmu yang namanya ilmu sejarah. Maka ada 3 aspek yang kita bahas secara filosofis tentang ilmu itu. Pertama adalah aspek ontologisnya, aspek ontologi ilmu sejarah itu apa, lalu aspek epistemologinya bagaimana, aspek aksiologinya untuk apa. Nah, kata kuncinya adalah sejarah. Maka pertanyaan pertama, karena ontologi itu bicara tentang apa, ya, yang dibahas adalah realitas sejarah, maka aspek-aspek yang dibahas dalam ontologi ilmu sejarah itu adalah misalnya apa itu sejarah, hakikat sejarah itu apa. Perhatikan ke sejarah ya. Hakikat sejarah itu apa? Apakah sejarah itu rentetan peristiwa atau secara etimologis dia berasal dari kata syajaroh atau seperti apa itu merupakan bagian dari pembahasan ontologi ilmu. Kedua misalnya hukum-hukum sejarah ya. Apakah sejarah itu berputar sirkuler atau dia bergerak dari satu titik ke titik lain begitu. Ada yang mengatakan kan sejarah itu dari A seperti gerak abjad itu ya, dari 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4 dan seterusnya. Dan orang tidak akan pernah orang tidak akan pernah jatuh di sungai yang sama. Itu karena apa? Karena hukum sejarah itu dia berjalan secara secara periodik begitu. Lalu ada juga yang pendapat bahwa sejarah itu tidak lurus, bukan rentetan peristiwa yang bergerak secara lurus, tidak, tapi peristiwa yang berulang, yang berputar begitu. Kalau anggapan mengatakan tadi itu bahwa kita tidak akan pernah jatuh di sungai yang sama itu. Sampai di mana tadi? Sampai ini. Jadi kembali kepada hukum sejarah tadi ini. Ada yang mengatakan bahwa sejarah itu hukumnya berupa peristiwa yang bergerak linier. Ada yang mengatakan berputar dan seterusnya. Maka aspek hukum menjadi salah satu hal yang dibahas di ontologinya sejarah itu. Kata kuncinya tetap pada sejarah. Jadi aspek ontologis dalam sejarah itu membahas tentang realitas atau tentang apa itu sejarah. Itu misalnya kalau kita terapkan pembidangan 3 ini dalam konteks filsafat ilmu kepada sejarah tadi ya. Mohon maaf, ini sudah nyambung lagi kan? Sudah, Pak. Sudah. Ya, tadi tiba-tiba terpental. Kemudian yang kedua, kita setelah sejarah, setelah aspek ontologis ini kita masuk ke aspek epistemologi. Nah, yang mau dibahas ini kan aspek ini, epistemologi itu.
Di pekan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang bahwa epistemologi itu kata kuncinya adalah ini, theory of knowledge, teori pengetahuan. Jadi bagaimana sebuah pengetahuan itu terstruktur, tersistem, terbentuk, terstruktur, dan tersistem sedemikian rupa. Aspek-aspeknya apa saja? Aspeknya paling tidak ada 3 ini. Sumber pengetahuan itu apa, kemudian metodenya bagaimana. Metode ini di dalamnya ada soal instrumen, lalu ada tentang proses dan prosedur menghasilkan pengetahuan, gitu ya. Di pekan lalu saya sudah mengilustrasikannya dengan orang yang mengambil air dari sumur pakai timba yang dikatrol gitu. Instrumennya apa, sumbernya seperti apa, proses prosedur yang harus dilalui bagaimana, silahkan diingat kembali itu. Itu menjelaskan, ilustrasi yang menjelaskan dengan sangat sederhana bagaimana sebuah pengetahuan itu dihasilkan secara epistemologis. Dan ini di aspeknya 3 ini. Lalu kalau kita terapkan kepada ilmu sejarah tadi itu, maka yang dipertanyakan adalah apa sumber dari sejarah ini? Sumber ilmunya sejarah itu apa? Apakah realitas empirik begitu ya, atau cerita lisan, buku apa namanya, buku biografi orang, atau apa sumber sejarah itu, atau prasasti dan seterusnya ya, itu sumber. Kemudian metodenya, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data historis atau data sejarah itu bagaimana? Ya, apa instrumen yang digunakan? Apakah pakai rasio ataukah pakai pakai indera begitu, pengamatan empirik, pakai observasi kah? Atau seperti apa? Itu metodenya, ya, itu aspek metodenya, mengumpulkan data historis tadi. Lalu yang ketiga, bagaimana mengukur validitas, kebenaran data historis yang sudah terkumpulkan tadi. Maka ada 3 kemarin ya, ada 3 teori tentang validitas ini. Ada teori korespondensi, ada teori koherensi, dan ada teori uji pragmatik saja. Yang tidak ini. Pertama, bahwa sebuah ilmu dikatakan benar kalau antara fakta dan teorinya itu nyambung, korespon gitu. Antara apa yang di teori diucapkan dengan realitas empiriknya itu nyambung. Maka dianggap benar pengetahuannya. Lalu yang kedua, juga bisa diukur dengan model koherensi. Koherensi itu konsisten, datanya konsisten. Urut gitu ya, urut, sistematik, konsisten, itu koheren. Pakai teori namanya teori, mengujinya dengan teori koherensi. Yang ketiga, pengetahuan itu benar kalau dia punya kegunaan yang praktis, pragmatis. Punya kegunaan praktis dan pragmatis, berguna paling tidak. Kalau tidak ada gunanya begitu ya enggak usah. Berarti pengetahuannya enggak benar, ya. Nah, ini resikonya filsafat itu. Mahasiswa filsafat itu sering ditanya, gunanya kuliah filsafat itu apa? Apakah mata kuliah filsafat atau prodi program studi filsafat itu berguna secara pragmatik atau tidak? Karena ukuran pragmatisme ini macam-macam ya. Ada standarnya tertentu ini. Jadi kalau kita mau mengkaji bagaimana sebuah pengetahuan itu bisa dianggap benar, ataukah pengetahuan itu sudah valid atau belum, teorinya 3 ini. Nah, itu aspek epistemologi. Ya.
Jadi dikembalikan kepada sejarah tadi, maka mengukur data kebenaran, data historis tadi pakai teorinya, apakah teori koresponden gitu ya, apakah benar ceritanya bahwa perang Diponegoro itu dimulai sesudah maghrib gitu ya kalau istilahnya di Jawa sini, 1830 begitu. Nah, itu kan diukur, diuji. Buktinya apa? Kalau ceritanya kan memang begitu. Tapi buktinya 1830 itu apa? Apakah ada catatan historis dari orang yang hidup pada masa itu, atau kerisnya memang buatan tahun 1830 atau bagaimana? Itu diuji secara koresponden. Ya. Atau bisa juga dilakukan uji koherensi, secara koheren misalnya. Misalnya apa? Contohnya Candi Prambanan di Jogja itu. Candi Prambanan itu dikenal sebagai bagian dari situs candi namanya Candi Sewu. 1000 candi. Ya. Ini kalau jalan-jalan ke Jogja ini mau keluar ke arah Solo itu ada Candi Prambanan besar itu. Itu bagian dari Candi 1000. Konon ceritanya Candi Sewu itu atau candi yang 1000 itu dibangun dalam satu malam oleh seorang tokoh namanya Bandung Bondowoso. Karena apa? Karena Bandung Bondowoso ditantang oleh Roro Jonggrang namanya yang ingin dia nikahi. Nah, apakah kata Roro Jonggrang, kalau kamu bisa membangun 1000 candi, saya mau jadi istrimu. Kalau tidak, enggak. Bandung Bondowoso yang sakti itu kemudian berusaha membangun candi, ya pasti dengan bantuan macam-macam kekuatan ya dalam satu malam. Tapi hampir sudah 999 candi itu kemudian dia mendengar ayam berkokok. Karena apa? Karena ulahnya Jonggrang itu dia mengayunkan lesung, tanda apa namanya? Tanda orang sudah menumbuk padi waktu itu, tandanya sudah pagi kemudian ayam berkokok gitu. Nah, cerita yang begitu itu urut atau tidak, koheren atau tidak, konsisten atau tidak, itu ujinya, uji koherensinya harus ada. Ya. Mengujinya apa? Misalnya uji koherennya itu dengan data historis yang ada. Bandung Bondowoso itu apakah dia tokoh yang betul-betul hidup secara historis atau hanya tokoh fiktif? Roro Jonggrang itu apakah tokoh yang betul-betul hidup secara historis atau tokoh yang fiktif? Maka diuji kekonsistenannya dengan data historis yang lain. Itu namanya uji koherens ya. Dalam soal ilmu sejarah tadi itu. Yang ketiga uji pragmatik ini, uji kegunaan. Apa sih gunanya belajar sejarah? Apa gunanya belajar filsafat gitu? Apa gunanya belajar epistemologi dan seterusnya. Kalau tidak ada gunanya berarti pengetahuan yang dihasilkan itu atau yang dianggap pengetahuan itu berarti secara epistemologis gagal atau tidak benar gitu. Itu dia uji pragmatis. Ya. Jadi misalnya Anda kalau mau membahas atau menulis skripsi atau menulis tulisan begitu tentang epistemologi tafsir gitu, ganti aja sejarahnya ini pakai tafsir kan? Tafsir siapa? Sumbernya dari mana, metode yang dia gunakan siapa, misalnya tafsir Hamka begitu. Tafsir Hamka mengenai ayat-ayat tasawuf misalnya ya. Maka dicari saja aspek-aspeknya ini, sumbernya dari mana, sumber yang digunakan oleh Hamka dalam menafsirkan itu dari mana. Pertama jelas dari Al-Qur'an. Kemudian yang lain apa? Sumber pendukungnya apa? Hadis. Lalu ada sumber lain enggak? Sumber pengetahuan kulturalnya ada enggak? Itu maksudnya aspek sini. Lalu metode Hamka ketika menafsirkan seperti apa? Apa instrumen yang dia gunakan? Proses prosedurnya seperti apa? Ya. Terus uji validitas tafsirnya bagaimana? Korespondensinya seperti apa? Koherensinya seperti apa? Pragmatismenya seperti apa? Jadi sebuah penelitian itu pakai perspektif epistemologis. Ya. Epistemologi tafsir Hamka misalnya, atau epistemologi tafsir Muhammad Abid Al-Jabiri dan seterusnya itu. Biasanya kan kalau mahasiswa S1 senang yang begitu-begitu ya. Sederhana tapi bisa mendalam. Jadi ini aspek epistemologis. Yang ketiga aspek aksiologi. Aksiologi ini bicara tentang nilai. Kalau
kalau dalam filsafat bagiannya dua ini. Pertama adalah tentang etika, yang kedua estetika. Etika bicara tentang baik dan buruk. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Apa yang menjadi nilai yang perbuatan atau nilai yang dianggap baik oleh semua orang. Dan apa nilai yang dianggap buruk oleh semua orang. Misalnya, apakah ada nilai yang dianggap baik oleh semua orang atau hanya dianggap baik oleh kelompok masyarakat tertentu dan belum tentu baik oleh masyarakat yang lain. Itu bicaranya di etika membahasnya. Estetika tentang keindahan. Tetapi dalam konteks ilmu pengetahuan di sini, maka aspek aksiologi ini bicaranya tentang untuk apa. Ya. Kalau tadi uji pragmatisnya dia sudah lulus, maka berarti sekarang ilmu sejarah ini gunanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Maka ada yang mengatakan bahwa sejarah itu dipelajari agar orang bisa memprediksi, model positivisme ya, memprediksi sejak alur historis saat ini ujungnya sejarah manusia ini di mana sih endingnya gitu. Ya, jangan bukan pada kehancuran peradaban manusia, tapi pada hal yang lain ya, untuk memprediksi. Saya kira begitu. Model positivisme mengatakan ya, karena menggunakan cara pandang yang positivis dan materialis. Jadi ada aspek aksiologisnya yang membahas tentang untuk apa kita belajar ilmu tadi itu. Ilmu apa tadi, tafsirkah atau apa, tapi kalau yang kita contohkan ini kan sejarah. Nah, jadi kalau kita membahas tentang epistemologi, ya, kalau kita bicara tentang epistemologi, Anda bisa memotongnya di sini, atau Anda bisa melihatnya sebagai bagian dari keutuhan cara pandang. Silahkan saja. Contohnya tadi tafsir tadi. Tafsir itu kan berarti kita hanya menggunakan perspektif epistemologi ini hanya menjadi sebagai bagian dari keutuhan untuk melihat tafsir. Tetapi kita juga bisa melihat menggunakan ketiga-tiganya, ya, metafisik, ontologisnya kita gunakan, epistemologisnya kita gunakan, aksiologisnya kita gunakan di saat kita bicara tentang sejarah sebagai sebuah ilmu. Nah, pilihan saja itu mana yang mau digunakan, model seperti apa yang mau digunakan, atau model terpisah atau model pisah atau campur gitu ya, kayak makan soto saja lah. Anda milih yang pisah atau campur? Kalau pisah gitu kan biasanya nasinya lebih banyak, kalau campur kan lebih sedikit gitu ya. Silakan saja sesuai kebutuhan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, karena tadi berkenaan dengan ilmu pengetahuan, maka dalam siklus kesejarahan filsafat, ilmu pengetahuan itu berkembang melalui tiga periode. Pertama adalah periode klasik, yang kedua adalah periode modern, yang ketiga adalah periode kontemporer. Sejarah pengetahuan manusia itu berkembangnya tiga ini, klasik, modern, kontemporer. Ini agak beda sedikit dengan periodisasi yang ada dalam filsafat. Kalau dalam filsafat di sini ada abad namanya pertengahan. Kan pertengahan itu abad tanpa ilmu, jadi tidak saya masukkan di sini ya. Biasanya kan pertengahan itu the dark age itu. Dark age, abad kegelapan. Kalau dalam bahasa Arab kan disebut minazulumat ilan nur itu ya. Zulumatnya itu ya dark age, ini modernnya itu an-nur itu. Minazulumat ilan nur. Dari abad pertengahan ke abad modern. Nah, yang tiga ini periode ilmu pengetahuan pada era klasik, pada era modern, dan pada era kontemporer.
Ini Yunani ini, klasik ini Yunani. Bagaimana spekulasi filosofis bisa memunculkan pengetahuan. Pengetahuan. Awalnya dari mana? Spekulasi filosofis. Ingat bahwa filsafat itu spekulasi awalnya. Spekulasi filosofis. Ya seperti yang saya ceritakan kemarin pekan lalu itu, antara Plato dan Aristoteles itu kan sebenarnya tidak bisa sama-sama tidak bisa membuktikan apakah pengetahuan itu sumbernya alam empirik atau alam ideam gitu. Sama-sama tidak bisa membuktikan karena mereka sama-sama berspekulasi sebenarnya. Pemikiran filosofis itu dimulai dari pemikiran yang spekulatif. Maka yang belajar filsafat itu bagian cocoknya salah satunya jadi spekulan. Spekulan tanah, spekulan mata uang dan seterusnya ya. Kira-kira begitu anekdotnya itu. Ini periode klasik. Nah, yang mau kita bahas malam ini adalah pada periode modern. Kelanjutan tadi yang periode ini modern. Karena ilmu pengetahuan yang disebut dengan sains, pengetahuan yang sekarang berkembang menjadi sains itu adanya di abad modern. Abad modern itu kapan? Orang mengatakan kan abad modern itu ya sekarang. Tapi kita tarik dulu rentang historisnya. Abad modern itu dalam tradisi filsafat dimulai pada abad ke-16 Masehi. Kita sekarang abad ke-21, berarti sudah 5 abad ini. Ya. Kita sekarang di sini nih, kontemporer kalau di filsafatnya itu. Tidak modern lagi, sudah postmodern. Yang kita bahas di sini sekarang yang ini saja, modern saja. Karena sains atau pengetahuan itu titik pijak pertamanya adalah di modern, di abad modern yang mulanya itu di abad ke-16. Ada satu nama di sini dalam tradisi filsafat yang dia juga sekaligus menjadi pencetus epistemologi abad modern. Seorang tokoh namanya René Descartes, biasanya disebut René Descartes gitu. Ini orang Prancis. Ya. Dia hidup 1596 sampai 1650. Umur 54 tahun sudah meninggal. René Descartes ini, Descartes ya. Silakan mau dibaca seperti apa. Kalau mau logat Indonesia ya René Descartes gitu. René Descartes ini dikenal sebagai bapak filsafat modern di Barat. Mengapa begitu? Satu ini saja, satu slogan dia yang terkenal yang kemudian dia dinobatkan menjadi bapak filsafat modern tadi. Kata dia, cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Itu kata dia, saya berpikir maka saya ada. Terjemahan Indonesianya. Berarti kan ada dua di sini. Pertama adalah dia mengatakan bahwa saya berpikir. Yang kedua dia mengatakan bahwa saya ada. Eksisten gitu ya. Ini kalau mau dipahami dengan gampang adalah saya misalnya diganti saja kata-kata ini, bukan berpikir. Saya makan maka saya kenyang gitu. Saya tertawa maka saya ada. Saya update status di Facebook atau di WA atau di Instagram atau di mana-mana begitu maka saya dianggap eksis gitu. Untuk memahami slogannya René Descartes ini. Ya. Pertama adalah berpikir, yang kemudian yang kedua adalah existence, keberadaan. Dia ada. Jadi
tolak ukur dari keberadaan manusia menurut René Descartes itu adalah berpikir, atau yang dia sebut sebagai res cogitan. Saya yang berpikir. Berpikir itu pakai apa? Berpikir itu pakai rasio. Ya. Jadi keberadaan manusia diukur dari sejauh mana dia mendayagunakan rasionya untuk berpikir. Ya. Nah, ada keterkaitan antara res cogitan dengan res extensa, kata dia. Extensa. Dari berpikir dulu baru ada, bukan ada dulu baru berpikir, enggak berpikir dulu. Kalau Anda enggak berpikir, Anda dianggap tidak ada. Ilustrasi contoh yang paling gampang adalah semua orang punya rasio, semua orang punya akal, tetapi apa bedanya orang yang waras dengan orang yang tidak waras? Mohon maaf, antara orang yang biasa gitu ya dengan orang gila gitu, yang kalau di pinggir jalan mungkin kita sekali-sekali melihat orang tidak pakai baju, tidak pakai celana begitu, tapi dia anteng-anteng aja, padahal sama-sama manusia. Ya, apa yang membedakan kita dari dia? Yang membedakan kita dari dia menurut René Descartes ini adalah rasio. Kalau kita manusia yang menggunakan rasionya, sementara dia enggak, itu ya. Yang digunakan adalah nalurinya. Itu. Berarti keberadaan kita itu, eksisnya kita, dianggapnya kita sebagai manusia atau tidak itu, tolak ukurnya ini, rasio ini, kata si René Descartes. Nah, prinsip René Descartes ini tidak bisa dipahami kalau tidak disambungkan dengan periode sebelumnya, yaitu abad pertengahan. Mengapa kok René Descartes ini punya slogan cogito ergo sum? Mengapa kok rasio yang menjadi patokan? Karena res cogitannya René Descartes ini dimunculkan untuk menentang kecenderungan abad pertengahan yang polanya itu adalah dogmatik. Ya. Kebenaran itu bukan milik rasio, bukan milik individu manusia, tetapi kebenaran itu dimiliki oleh otoritas yang paling dianggap benar. Abad pertengahan di barat itu otoritasnya mana? Gereja. Ya. Kalau tidak setuju dengan pendapatnya gereja, maka dianggap tidak benar. Jadi ada penentangan terhadap dogmatisme agama di sini. Maka yang dimunculkan kemudian adalah rasio, bahwa tanpa, nanti ketemunya dengan filsafat Islam salah satunya di sini, tanpa orang harus membaca dogma-dogma agama, ya cukup dengan hanya mengandalkan potensi rasionya saja, manusia akan bisa sampai kepada kebenaran. Jadi ini René Descartes ini mengumandangkan pemberontakan terhadap model dogmatisme agama, dogmatisme teologis dan seterusnya. Ya, itu dia. Dengan mencanangkan tolak ukur baru yaitu rasio. Oke, maka dengan demikian pada abad ke-16 Masehi tadi itu muncullah sebuah aliran filsafat namanya rasionalisme. Aliran isme yang mendasarkan pengetahuannya kepada rasio, yang mengatakan bahwa kebenaran itu diukur secara rasional. Oke. Ada nggak tokoh lain selain René Descartes tadi itu? Banyak. Yang utama adalah Descartes ya. Ada Baruch Spinoza. Ini karyanya bagus-bagus ini Spinoza ini. Ada Leibniz dan kawan-kawan. Tapi semuanya mengatakan bahwa dasar dari pengetahuan itu adalah rasio. Kebenaran sebuah pengetahuan diukur dari tolak ukur rasional atau tidak, logis atau tidak, dan seterusnya. Cogito tadi itu ya. Yang kedua,
muncul kelompok yang menentang rasionalisme ini. Namanya empirisme. Ini yang ingin diketahui oleh teman-teman kemarin, tornya ke saya itu. Empirisme. Bahwa pengetahuan itu, kebenaran sebuah pengetahuan atau sumber pengetahuan juga tidak disumberkan dan tidak diukur dengan rasio, melainkan bersumber dari alam empirik. Alam empirik itu alam nyata. Alam nyata itu bukan alam gaib, ya. Tapi real, nampak, terindra, terasa, nampak, tercium, ada baunya begitu, ada fisiknya dan seterusnya, itu empirik. Kalau tidak empirik berarti itu dimimpi, kalau tidak mimpi berarti tidak nyata, tidak nyata berarti gaib, kan gitu ya. Tidak hadir itu. Kalau ngezoom gini empirik atau enggak ini? Nampak gambarnya saja. Tapi memang empirisme itu mengatakan bahwa dasarnya pengetahuan itu adalah alam empirik, bukan ide tapi empirik, alam nyata begitu. Tokohnya siapa misalnya? Ada Francis Bacon, ada Thomas Hobbes, ya, Thomas Hobbes. Nah, yang terbesar itu David Hume. Ini periodenya setelah rasionalisme. Jadi kata mereka bahwa pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman empirik. Nah, yang pekan lalu ada kata-kata yang muncul, ada apa namanya? Ada istilah muncul itu antara pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori. Nah, ini dia letaknya ini. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan tentang sesuatu yang secara langsung bisa dicerna oleh rasio, diterima oleh akal sehat. Tidak usah dibuktikan. Itu a priori. Ya, contohnya apa? Kalau kita memasukkan makanan ke dalam mulut, jumlah makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu 1 piring, maka hasilnya akan kita ketahui secara a priori bahwa kita bisa kenyang. Itu pengetahuan a priori itu. Ya. Yang kedua, ada pengetahuan a posteriori. Apa perlu dibuktikan? Itu dia. Apa perlu dibuktikan secara empirik atau tidak? Itu. Ya. Pengetahuan a priori itu, pengetahuan a posteriori itu ada membutuhkan bukti empirik untuk membuktikan bahwa pengetahuan itu benar. Baik berkenaan dengan sumber maupun berkenaan dengan instrumen pengetahuan. Itu yang dikumandangkan oleh Bacon, Hobbes, Hume, dan lain-lain. Ya. Maka ada aliran rasionalisme dan ada aliran empirisme. Saya kira kata kuncinya itu untuk rasionalisme dan empirisme. Yang menarik adalah yang berikutnya. Ada aliran namanya di periode modern tadi itu ya, di periode kita kan bicaranya di abad modern ini ya, di abad ini nih, periode modern ini, bagaimana penentangan terhadap dogmatisme gereja tadi itu mendasarkan pada rasio, lalu kemudian rasio ditentang lagi oleh apa namanya, oleh indra ini, oleh empirisme. Nah, ini kan tengkar ini, dua orang ini, dua aliran ini tengkar, kira-kira begitu. Kemudian muncul aliran baru, namanya kritisisme. Ini Jerman. Ini Immanuel Kant. Tokoh utamanya Immanuel Kant. Ya, ini Jerman ya. Kalau yang tadi itu rasionalisme ini kebanyakan adalah French. Ini England.
Ini kan kayak Piala Dunia sebenarnya ini. Perang filsafat itu perang kontestan Piala Dunia, Perancis, Inggris, atau Jerman. Itu ya. Oh, kalau tidak mau Piala Dunia ya Piala Eropa lah gitu. Karena tidak ada Brazil sama Argentina ini ya. Nah, sintesisnya itu munculnya di sini. Kritisisme itu mendamaikan antara empirisme dan rasionalisme. Ya. Si kritisisme Immanuel Kant ini mengatakan bahwa pada tahap awal, kata dia, orang memperoleh pengetahuan itu jalurnya ini. Pengamatan empirik. Paling tidak pengalaman. Walaupun tidak pengamatan secara langsung, tetapi pengalaman yang berulang. Pengalaman yang berulang. Misalnya apa? Anda kalau mau mengajarkan kepada anak kecil bahwa api itu panas, atau jangan main api begitu, tidak usah diceramahi, tapi ya biarkan saja mereka main-main lilin misalnya. Terus setelah mereka pegang sekali gitu kan kaget itu. Oh, ternyata panas. Besoknya main lagi panas. Besoknya lagi nggak akan ngulangi itu. Tidak akan pegang-pegang api dia. Karena secara empirik dia mengalami bahwa bermain api itu panas. Ya. Nah, pengetahuan yang sudah diperoleh datanya dari pengalaman empirik ini, katakan secara a posteriori tadi itu, dicerna menjadi pengetahuan a priori. Karena sudah berulang-berulang, dia menjadi pengetahuan yang diterima secara rasional, secara a priori juga. Itu ya. Satu jalur ya, dari satu arah ini ya, dari empirisme ke rasionalisme. Kan kemudian melanjutkan, tetapi pengetahuan a priori ini juga harus dibuktikan secara a posteriori kembali. Jadi ada dua kali diuji secara rasional, kemudian empirik. Saya ulangi. Pertama dihasilkan dari data empirik, diuji secara rasional, dibuktikan kembali secara empirik. Itulah yang disebut dengan kritisisme Kant. Kritisisme Kant ini. Jadi dari fakta empirik atau pengalaman empirik ke pengetahuan a priori, kemudian ada pengujian a posteriori. Ada pengujian empirik kembali. Tiga tahap ini. Pengetahuan yang benar itu tahapannya ini. Karena menslogankan inilah kan dianggap kritis dia. Dianggap kritis terhadap pengetahuan yang sudah didapatkan secara fakta empirik tadi. Apa instrumen yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dari fakta empirik ini dan diuji secara a priori ini? Di sini kan menulis beberapa karya tentang pure reason. Pure reason. Ada satu karya tentang beberapa karya tentang reason, diantaranya tentang rasio ya. Rasio yang dikumandangkan oleh René Descartes tadi itu. Ada rasio murni kata dia, ada practical reason, dan seterusnya. Tapi kata kunci dia tetap reason. Bahwa pengetahuan itu memang harus rasional, tetapi butuh pengujian empirik dan butuh sumber yang historis dan empirik juga. Itu kritisisme Kant. Oke ya, kritisisme. Selain Kant siapa? Sebenarnya kritisisme ini bukan satu-satunya aliran abad modern yang berhasil menyatukan antara model empirisme dan rasionalisme tadi, tidak. Tetapi ada lagi misalnya aliran lain namanya idealisme logis. Idealisme logis. Ada yang ini Hegel ini modelnya Hegel. Ya, rule historis itu. Tapi yang paling menarik sebenarnya itu yang ini.
positivisme. Positivisme ini kita kenal dengan satu tokoh namanya Auguste Comte. Ini Bapak sosiologi ini ya. Jadi kalau baca buku pengantar sosiologinya Ritzer yang tebal itu, tokoh pertama sosiologi itu menurut dia ternyata bukan Auguste Comte. Tapi rata-rata di bukunya sosiologi Auguste Comte. Menurut Ritzer bukan Auguste Comte, tapi Ibnu Khaldun katanya. Ini orang Islam ini. Nah, tapi yang jelas di buku pengantar sosiologi yang lazim itu, yang populer itu Auguste Comte. Bapak sosiologinya itu Auguste Comte. Sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji fakta sosial secara positifis, sebagai fakta yang positif, gitu ya. Bukan sebagai fakta yang cerita, tidak, tapi positif, diukur dengan metode yang positif. Mengikuti ini tadi itu, mengikuti alurnya ini tadi, alurnya Kant itu. Ya. Cuman dia lebih Auguste Comte ini lebih positif daripada Kant. Dasarnya tetap ini. Dasar utamanya tetap yang tidak dimiliki oleh aliran rasionalisme dan aliran empirisme tadi itu. Ya. Jadi positivisme ini mengkaji fakta sosial secara historis. Lalu ini menurut saya yang paling menarik positivisme. Tetapi mungkin juga ada orang yang mengatakan bahwa bukan kritisisme dan bukan positivisme yang menjadi aliran yang paling menarik atau yang paling bombastis di abad modern itu, melainkan adalah idealisme logis. Idealisme logis ini ada beberapa nama, misalnya yang terbesar itu adalah Hegel ya. Atau Anda juga bisa menyebut siapa misalnya Fichte ya, Fichte tulisannya SCHE, Fichte atau Schelling misalnya. Ya, dia mengatakan bahwa idealisme ini dilarikan kepada aspek a priori, pengetahuan a priori. Tetapi pengetahuan a priori itu butuh pembuktian logis yang didasarkan pada fakta empirik a posteriori. Dasarnya tetap sama-sama Kant ini, cuman penekanannya yang berbeda dengan positivisme logis, dengan positivisme tadi itu. Kalau idealisme logis ini, hukum-hukum yang mengatur kebenaran sebuah pengetahuannya itu ada di logika, ya, yang lebih bersifat corresponding dengan fakta empirik. Jadi kesesuaian hukum logika dengan fakta historis, fakta sejarah, fakta empirik yang diamati. Sementara kalau positivisme itu yang dicari adalah hukum-hukum apa yang ada dalam sejarah, yang itu positif sifatnya. Ya. Maka misalnya Auguste Comte itu kan mengatakan bahwa sejarah manusia itu mengikuti 3 alur, kata dia. 3 alur positif. Pertama adalah tahap teologis, yang kedua tahap metafisik, yang ketiga tahap sains, ilmu. Ya, positif tahap ilmu ini. Nah, ini pasti kata dia. Tahap 3 ini pasti berdasarkan hukum-hukum positif, ya. Jadi seluruh ilmu pengetahuan manusia termasuk sosiologi itu mengarah kepada model yang positif, model science for science. Gitu. Science for science, ya. Ini kira-kira beberapa aliran yang penting dalam abad modern yang berkenaan dengan epistemologi tadi. Jadi tadi ada, saya review sedikit. Ada pertama rasionalisme, kedua empirisme. Rasionalisme ini munculnya tokoh utamanya adalah René Descartes itu ya, René Descartes, munculnya di Prancis. Kalau kita kembali lagi sedikit ke belakang, ini dia periodenya ya, modern itu dengan cogito ergo sumnya. Bagaimanapun juga
pendasaran René Descartes kepada rasio itu merupakan bentuk pemberontakan terhadap dogmatisme teologis atau dogmatisme agama. Oh ya, ada satu kata kunci lagi selain cogito ergo sum ini, yang dikumandangkan oleh René Descartes. Kita tulis di bagian tadi saja. Di sini ya, kata kuncinya adalah selain rasio tadi itu, skeptisisme, keraguan-raguan. Ragu. Orang, kata dia, sebelum bisa merasionalkan sesuatu, berpikir secara rasional itu, dia harus memupuk sikap ragu-ragu. Ragu gitu ya, meragukan realitas. Kalau Frankie itu siapa namanya? Budi Hardiman itu dia mengatakan keraguan itu penting. Menjadi orang peragu itu penting ternyata. Jadi ragu dalam arti bahwa jangan menerima realitas apa adanya. Pekan lalu saya mengutip siapa yang mengatakan tentang Five Idols of Mind itu, lima arca pengetahuan manusia itu, yang itu semua mengarahkan pengetahuan manusia kepada bentuk dogmatisme. Nah, skeptisisme yang dimaksud oleh Descartes tadi itu diarahkan kepada paham dogmatisme teologis dan dogmatisme agama yang menguasai abad pertengahan. Ya. Apa bentuk skeptisismenya itu? Bentuknya adalah skeptisisme metodologis. Maka bukunya yang ditulis oleh René Descartes itu judulnya On Method, judul dia. Tentang metode. Tentang metode, isinya matematika. Bukunya tipis, ya. Sejauh yang saya tahu belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya kecil, bisa jadi buku saku seperti buku saku filsafat Islam begitu ya. Tipis bukunya, silahkan saya kira di perpustakaan perguruan tinggi mesti ada ini, karena ini buku babon. Ya. Jadi yang perlu dikembangkan menurut René Descartes itu untuk bisa berpikir rasional adalah sikap yang skeptik. Skeptik yang bagaimana? Skeptik secara metodologis. Nah, ini kan epistemologis banget ini ya. Sangat-sangat epistemologis karena arahannya kepada pengetahuan. Bahkan kata René Descartes itu, bahkan kita juga bukan hanya meragukan pengetahuan yang kita hasilkan, tetapi meragukan instrumen pengetahuan yang kita gunakan, termasuk meragukan rasio kita sendiri. Saking ragunya si René Descartes ini. Oke, itu skeptisisme. Skeptisisme ini sebenarnya sikap yang bagus. Jadi bukan sikap orang tidak beragama ini skeptik ini. Skeptik itu sikap orang yang beragama. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Mahmoud Zakzouk. Mahmoud Zakzouk itu mantan Perdana Menteri Mesir begitu, tapi dia tamatan Al-Azhar. Dia menulis dan dia melakukan studi tentang persamaan dan perbedaan skeptisismenya René Descartes ini dengan tokoh Islam yang bernama Al-Ghazali. Dua orang ini sama-sama orang yang peragu. Jadi filosof besar itu filosof yang peragu sebenarnya, yang diragukan. Tapi objek keraguan-raguannya Descartes jelas berbeda dengan objek keraguan-raguannya Al-Ghazali. Ya. Hasil studinya Zakzouk tadi mengatakan bahwa kalau mau berpikir logis, logika itu kata dia, atau keampuhan sebuah ilmu itu memang dimulainya dari sikap skeptik ini. Maka belajar filsafat termasuk belajar epistemologi memang harus bisa menumbuhkan skeptisisme ini bersama-sama. Ini tugas paling berat sebenarnya, bagaimana mengasah kemampuan skeptik mahasiswa itu. Meragu-ragukan, tidak menerima apa adanya dan seterusnya itu. Itu rasionalisme, kemudian muncul empirisme di Inggris, ada Francis Bacon, ada Hobbes, ada Hume yang di Inggris. Lalu terakhir muncullah bentuk sintesanya dari kritisisme, Immanuel Kant.
Dia muncul dengan teorinya pure reason and practical reason dengan tiga alur ini, fakta empirik, uji a priori, pengetahuan a priori dan uji a posteriori. Lalu ada aliran lain, idealisme logis, ada Hegel, filsafat sejarah, ada Fichte, ada Schelling, dan ada terakhir positivisme. Nah, abad kontemporer, ya, ini endingnya abad modern, endingnya epistemologi atau endingnya filsafat secara umum pada abad modern. Abad kontemporer kita sekarang ini lanjutan dari positivisme. Ya, positivisme, segala sesuatu diukur secara positif. Berguna atau tidaknya itu diukur secara secara positif. Jadi ilmu-ilmu, ada penerapan model logika positif kepada bidang ilmu sosial dan humaniora sedemikian besar gitu ya. Seperti yang digunakan oleh Auguste Comte dulu. Auguste Comte ini kan menggunakan logika ilmu-ilmu alam kepada sosiologi. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui hukum-hukum perkembangan yang pasti dari kehidupan sejarah manusia. Guna apa? Gunanya adalah untuk bisa memprediksi masa depan. Kira-kira seperti itu dan seterusnya ya. Saya kira itu pengantar dari saya. Barangkali ada pertanyaan dan lain-lain, saya kembalikan kepada Mas Hasan. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, tadi kita sudah memulai sesi kedua ini, dimulai dengan diingatkan kembali mengenai filsafat ilmu, kemudian tentang aspek-aspek yang ada di dalam epistemologi berupa sumber, metode, dan juga kita tadi dipaparkan sedemikian lebar ya, sedemikian lumayan luas tentang periode perkembangan ilmu pengetahuan dari klasik, modern sampai kontemporer, dan juga masuk ke modern, menitik beratkan pada modern. Kita dikenalkan tentang epistemologi, ada epistemologi rasionalisme, ada empirisme, kritisisme, idealisme logis, sama positivisme. Jadi bagi teman-teman semua yang dimanapun berada, yang mau memperjelas ataupun punya pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung Zidan Kenzu, silakan kenalkan diri sama pertanyaannya apa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Kenju, biasa dipanggil Zidan. Saya dari Manado. Saat ini berkuliah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, semester 5. Saya juga adalah anggota atau kader HMI dari Komisariat IAIN Cabang Manado. Oke, menarik. Kemudian ketika membahas tentang epistemologi yang atau lebih jauhnya disebut sebagai filsafat ilmu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan satu pencerahan, salah satunya itu tentang interpretasi lebih jauh mengenai cogito ergo sum tadi, salah satunya ya. Tapi yang jadi titik kepenasaranan saya itu tentang sintesis daripada rasionalisme dan empirisme tadi, yang mengarah pada saya lebih sepakat jikalau itu disebut sebagai positivisme ya, daripada Auguste Comte tadi. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa, dan ya yang saya ketahui juga demikian, bahwa dasar epistem daripada ilmu sosial atau disebut sosiologi adalah positivisme, kemudian arahnya itu
pada bukan arahnya, genre daripada ilmu itu menjadi humaniora yang saya tahu ya, ilmu sosial. Nah, kemudian basis aksiologisnya adalah humanisme. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, kenapa kemudian sosiologi itu menggunakan positivisme, dasar epistemenya itu positivisme, akan tetapi tidak kemudian diakui sebagai ilmu pasti. Karena kalau kita cari atau gali lebih dalam tentang positivisme itu kan mengarah pada satu kepastian begitu daripada ilmu itu memang. Tapi kenapa dia disebut sebagai sosiologi tadi disebut sebagai ilmu humaniora, bukan ilmu pasti atau eksakta begitu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf kalau ada salah-salah kata Pak atau teman-teman. Itu saja. Terima kasih Zidan. Mungkin ditampung dulu ya. Langsung aja biar nggak lupa. Oh ya, tadi mengenai kenapa sosiologi yang berdasar pada positivisme tidak dinamakan ilmu pasti, gitu Pak. Silakan Pak. Soalnya kalau Diano lupa nanti kalau di rapel itu kan suka lupa. Ya, kuliahnya Hasan kalau di kelas itu saya suka lupa. Good question itu Dan. Kenapa kok bisa begitu? Nah ini dia. Kembali kepada relasi subjek objek dalam pengetahuan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak bisa menggambar ya. Ini kita manusia atau saintis atau ilmuwan atau seorang teoretikus gitu sebagai subjek pengetahuan. Kemudian taruhlah misalnya dalam ilmu biologi ya, yang positif gitu, dia bicara tentang biologi itu bahasa apa sih, tumbuh-tumbuhan ya misalnya ya, tumbuh-tumbuhan lah, ini objeknya lah kira-kira, objeknya tumbuhan atau fisika, objeknya mineral dan lain-lain gitu. Ini objek, ini subjek, ini. Mengapa ilmu pasti itu bisa menjadi ilmu yang eksak gitu ya, yang pasti begitu? Karena antara subjek dan objek ini terpisah. Ini terpisah. Ya. Tidak ada relasinya. Relasinya nggak ada, relasinya keterpisahan ini. Seorang subjek dalam pengetahuan yang dalam ilmu pasti itu bisa memanipulasi objeknya sedemikian rupa. Itu dalam exact science, ilmu pasti itu. Berbeda dengan ilmu sosial humaniora dan religious studies yang akan kita bahas di pekan besok itu, yang dasarnya kalau dalam Islam adalah filsafat Islam itu. Antara subjek, misalnya tadi sosiologi, ini si subjek tadi, subjek. Ya, dia meneliti tentang realitas sosial. Subjek yang banyak, kelompok sosial tertentu begitu, komunitas sosial. Ya. 5 orang begitu, kelompok. Oke. Bisakah dia betul-betul terpisah dengan objek yang dia teliti, yang objeknya ini sama-sama manusia gitu? Ternyata susah. Ya, dia tidak bisa berlaku seobjektif mungkin, itu tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Pertama, taruhlah memang dia berada di luar komunitas tadi itu. Ya, tetapi untuk bisa mengalami, untuk bisa mengetahui bagaimana struktur sosial, bagaimana kohesi sosial, bagaimana relasi sosial yang terjalin di masyarakat, kelompok masyarakat ini, dia harus masuk ke mereka. Melakukan observasi partisipasi kalau dalam penelitian ya, observasi partisipasi secara langsung. Atau dia harus menjadi bagian dari insider ini. Menjadi bagian dari orang dalam sini supaya bisa menangkap pengetahuan kelompok ini. Nah,
ketika dia yang berasal dari luar kelompok tadi ini outsider itu, dia merupakan outsider, masuk meneliti kelompok sosial tertentu menjadi insider di sini, apakah dia bisa objektif betul dalam memahami ini? Ternyata susah. Jadi ada jebakan-jebakan tertentu. Karena apa? Karena seorang subjek dalam ilmu sosial tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari objek penelitian dia. Kenapa? Karena objek yang dia teliti itu adalah bagian dari kehidupan dia sebagai manusia juga. Baik itu sosiologi maupun itu sejarah, antropologi, religious studies ya dan seterusnya. Itu yang membuat si subjek tadi tidak seperti dalam ilmu eksak, ilmu pasti yang bisa memanipulasi objek. Kalau di sini dia tidak bisa memanipulasi objek. Satu itu, ya, manipulasi terhadap objek. Nah, perkara insider, outsider ini kan dikembangkan lagi teorinya. Apakah Anda menjadi insider yang bisa menjaga jarak atau tidak? Gitu. Ada teorinya tersendiri. Yang kedua, adalah yang pertama manipulasi tadi. Yang kedua adalah di dalam ilmu pasti, exact science itu, endingnya itu pada soal deskripsi. Deskripsi itu menjelaskan atau menerangkan fakta, menerangkan realitas objek ini. Bahasa kerennya itu keren, kira-kira itu ya dalam kajian epistemologi modern itu. Jadi ilmu pasti itu tujuannya adalah untuk menjelaskan realitas sebagaimana adanya. Menjelaskan realitas itu termasuk di situ menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam realitas ini. Misalnya kalau kita meneliti tentang yang pasti yang sekarang ini kan COVID-19 itu ya, yang diteliti kan virus itu. Para biolog, ahli biologi atau para saintis yang memang bidangnya di situ, dia berusaha meneliti, mendalami betul fakta virus tadi itu untuk menjelaskan bagaimana perkembangan virus itu sifatnya seperti apa, model mutasinya seperti apa, begitu. Apakah virus itu pilih-pilih kasih untuk menginfeksi orang atau tidak, begitu ya. Bentuknya seperti apa, gitu kan, yang bisa melihat kan mereka ini, ya, subjeknya ini. Dia mengambil jarak dari objek itu untuk menjelaskan fakta objek ini secara objektif. Itu dalam ilmu pasti. Sementara dalam social sciences ini, dalam ilmu sosial dan humaniora serta religious studies itu, seorang subjek meneliti komunitas sosial, komunitas budaya dan seterusnya itu bukan dalam rangka menjelaskan realitas mereka, tidak, tetapi dalam rangka bukan mendeskripsi ya, tetapi memahami, atau bahasa lainnya adalah verstehen, ya, verstehen. Ini erklaren, ini verstehen, memahami. Memahami apa yang dipahami dalam relasi sosial kelompok ini, ada makna yang mereka miliki bersama, itu dalam sosial. Atau ada native point of view, kata kuncinya native point of view, cara pandang lokal, ini antropologis ini, cara pandang masyarakat asli terhadap kehidupan, itu yang dipahami. Yang itu enggak ketemu di masing-masing orang ini, enggak, tapi ketemunya dalam relasi mereka. Nah, gitu dia, ini yang dipahami. Jadi tujuannya itu adalah untuk memahami, bukan untuk menjelaskan. Itu dia. Oleh karena itu kemudian seorang peneliti bisa sampai kepada tingkat pemahaman yang berbeda meskipun realitas yang dia teliti, kelompok yang dia teliti itu sama.
Sehingga kemudian pemahamannya orang ya terhadap kelompok ini, seorang saintis terhadap ini tidak bisa disebut sebagai pemahaman yang paling objektif gitu. Yang paling pasti itu tidak bisa. Itu dia, makanya dia ilmu yang dihasilkan di sini, ilmu yang dihasilkan dari pola seperti ini disebut bukan disebut sebagai ilmu pasti, tidak, tetapi ilmu sosial dan humaniora. Ya, saya kira oh ya, satu lagi. Jangan ada memahami komunitas yang sama itu ya dia akan sampai pada pemahaman yang berbeda, tidak. Bahkan orang yang sama memahami komunitas yang sama, berupaya meneliti dan memahami komunitas yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda, dia melakukannya pada tahun ini, kemudian melakukannya lagi pada 5 tahun yang akan datang, maka tingkat pemahamannya pun akan berbeda. Kenapa kok bisa begitu? Karena unsur subjektivitas peneliti sangat berperan dalam ilmu sosial dan humaniora. Tidak bisa dihapus sama sekali. Ya, beda dengan ilmu eksak ini, ilmu pasti. Unsur subjektifnya nol sama sekali. Bisa dinolkan, diminimalisir sedemikian rupa begitu. Saya kira itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Hasan. Terima kasih Pak. Saya rasa udah jelas tadi ya, kenapa ilmu sosial dan humaniora tidak dinamakan ilmu pasti. Silakan bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Apakah ada yang mau bertanya? Wah, sepertinya sudah paham semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, mungkin saya masuk, Kak. Perkenalkan diri. Oh, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Edwin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Haloleo. Saya Kader Haimi, Komisariat FISIP. Pertanyaan saya masuk di ini, Kak, di mana di pembahasan tadi mengenai mana tadi? Ini Descartes, Kak. Jadi terkonsum. Aku berpikir maka aku ada. Kemudian saya berpikir, Kak, mengapa kita harus berpikir begitu? Apakah seseorang yang dikatakan tidak berpikir, contohnya seperti tadi ini orang yang gila dengan orang yang waras, maaf sebelumnya. Apakah orang yang waras itu ketika dia pakai nalar tidak pakai akal pikirannya, dia ada atau tidak, Kak? Iya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan langsung kepada pemateri untuk menjawab. Kita balik lagi, tapi kita buat gambar yang baru. Bagus pertanyaannya. Ada dua tadi, Descartes itu ya, René Descartes tadi itu, dia mengatakan kata kunci yang pertama adalah res cogitan. Res cogitan. Ini individu yang berpikir. Kemudian ada res extensa. Ini individu yang eksis. Kalau kata-kata eksis itu sudah tidak asing sekarang ini ya. Rata-rata kan eksis ini, paling tidak eksisnya di
di media sosial begitu. Buktinya eksisnya itu apa? Update status gitu ya. Hati-hati nanti konon katanya WA mau apa? Open source gitu ya, datanya bisa tersadap semua dan seterusnya itu. Tapi yang jelas ini individu yang eksis, yang ada atau yang ada. Nah, ukurannya kata si René Descartes tadi itu keberadaan manusia itu diukur dari berpikir dia. Otomatis ini juga dasarnya adalah rasio ya. Berarti seseorang disebut ada atau seseorang diakui keberadaannya sejauh dia mendayagunakan rasionya. Nah, persoalannya sekarang apa? Setiap manusia itu punya rasio, punya akal. Bedanya adalah dia eksis atau tidak itu, apakah akalnya itu digunakan atau tidak. Itu saja. Bedanya tipis itu. Apakah akalnya digunakan, rasionya itu digunakan, diberdayakan sedemikian rupa atau tidak. Bagaimana cara mendayagunakan rasio ini? Nah, tadi dia prinsipnya adalah skeptisisme. Memberdayakan rasio itu dengan cara ragu-ragu, skeptik terhadap realitas. Skeptik terhadap fenomena realitas apapun. Kalau di René Descartes ini pada periode itu yang dia ragu-ragukan apa sebenarnya? Yang dia ragu-ragukan tadi itu adalah bentuk dogmatisme. Dogmatisme teologis. Ini dogmatisme teologis atau dogmatisme agama. Ini kan abad pertengahan ini. Ini yang dia ragu-ragukan itu. Benar apa benar tuh pengetahuan itu hanya dimiliki oleh otoritas tertentu begitu, status quo-nya kelompok agamawan dan seterusnya. Ini yang dia ragukan ya. Apakah benar pengalaman empirik manusia itu bisa mengantarkan kepada pengetahuan yang benar? Apakah bukannya rasio yang menentukan? Nah, ya, kata kuncinya kan Descartes ini. Mengapa dia menggunakan rasio? Kalau di abad pertengahan ini, kecenderungan filsafat itu coraknya adalah teosentris. Jadi, kebenaran itu, kebenaran pengetahuan secara epistemologis itu ditentukan oleh kebenaran versi teos, versi Tuhan. Ya. Siapa yang paling punya otoritas dan paling mengetahui firman Tuhan, dialah yang paling punya pengetahuan yang paling otoritatif untuk menjelaskan pengetahuan atau untuk membenarkan, memberikan validitas terhadap pengetahuan. Teosentris sifatnya. Terpusat di otoritas tertentu saja. Anda akan bisa lihat ini di agama manapun itu. Kristen, bahkan di Islam juga ada. Maka ada teori otoritas dan otoritarianisme dalam Islam juga kan yang dikumandangkan oleh Khalid Abu Fadl misalnya. Itu jargonnya di sini sebagai bentuk penentangan terhadap otoritas pengetahuan yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu ya. Yang kita terima oleh masyarakat umum adalah dogma. Nah, dogma itu tidak bisa dihantam oleh dogma juga. Kalau menurut Descartes ini. Tetapi yang harus melawan dogma itu adalah kemampuan rasio manusia sendiri. Jadi korpusnya itu, titik pusatnya bukan lagi pada teos, tetapi kepada rasio manusia. Antropos ya. Bentar. Antropos, manusia. Manusia yang punya kemampuan berpikir. Itu dia. Jadi tolak ukurnya adalah sejauh mana seorang individu mampu memberdayakan sedemikian rupa kemampuan rasionya itu. Itu yang menentukan eksistensi dia sebagai manusia.
Saya kira penjelasan tentang cogito ergo sum-nya René Descartes itu begitu ya. Kata kuncinya adalah res cogitan dan res extensa. Kemudian ini ini beberapa individu yang berpikir, rasio, diberdayakan lewat menumbuhkan sikap skeptik begitu. Lalu pada masa eranya René Descartes itu skeptisisme diarahkan kepada bentuk dogma, dogmatisme agama, dogmatisme teologis. Karena apa? Karena di abad pertengahan model filsafat yang berkembang ya model dogmatik teosentris tadi itu. Saya kira begitu tanggapan saya, Hasan. Saya kembalikan. Terima kasih atas pemaparannya. Bagaimana Bung Edwin? Terima kasih. Tadi kan ada 2 pertanyaannya. Yang pertama tentang yang itu apa? Cogito ergo sum. Kemudian yang ini tadi, mengapa sih seseorang itu atau manusia itu harus berpikir, Kak? Apakah ketika dia berpikir dia tidak ada atau bagaimana, Kak? Oh iya. Maaf. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Pak, ini tentang kenapa manusia itu harus berpikir, dan tadi di awal itu memang tentang orang gila ya. Apa orang gila itu yang tidak menggunakan rasionya terus kemudian dia tidak eksis seperti itu. Ada 2 jawaban paling tidak, Edwin. Pertama jawabannya mengapa manusia harus berpikir, mau jawaban yang sosiologis gitu atau naturalis atau jawaban yang teologis. Kalau yang teologis, mengapa aku harus berpikir? Kalau dalam Islam sendiri ya, karena yang bertanggung jawab terhadap perbuatan kita itu adalah kita sendiri. Setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Di HMI juga di nilai dasar perjuangan kan kita juga diajarkan begitu. Bahwa ada tanggung jawab individual terhadap perbuatan yang kita lakukan secara individu. Nah, saya kembali ke gambarnya tadi itu ya. Mengapa kita harus berpikir? Orang yang tidak berpikir itu adalah orang yang menerima dogma tanpa kritik. Orang yang tidak berpikir itu. Ya semua orang berpikir, tetapi yang dimaksud di sini yang dimaksud apa berpikir yang res cogitan tadi itu apa? Yaitu orang yang menerima dogma tanpa kritik, tanpa sikap kritis. Itu orang yang tidak berpikir. Ya. Dogmatik itu kalau dalam bahasa Islam itu orang yang taklid buta itu ya, itu orang nggak berpikir, beragama tanpa proses berpikir, itu orang yang taklid. Abang mau ubah warna ini jadi ubah warna itu ya biru. Bentar ya, sebentar. Ya, itu orang yang taklid ini orang yang tidak berpikir. Nah, jawaban teosentris teologisnya itu mengapa orang harus berpikir? Ya supaya pertama kita tidak terjebak taklid, yang kedua karena nanti di hari akhir, di yaumul akhir nanti itu di hari kiamat, setiap individu kita itu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang kok nggak bisa dimatikan nih? Di mute dulu. Itu seninya kalau belajar daring gitu ya. Jadi kalau ada suara yang masuk begitu, kadang orang nggak sadar, nggak apa-apa. Mengapa orang harus berpikir? Kembali lagi tadi, jawaban teologisnya adalah karena setiap manusia bertanggung jawab
di hari akhir nanti terhadap semua perbuatan yang dia lakukan. Maka untuk bisa bertanggung jawab itu orang harus hati-hati terhadap dogmatisme tadi itu. Ya. Nah, dogmatisme tadi itu bukan hanya teosentris, tapi dogmatisme itu untuk dogmatik ini ada di realitas sosial. Ya, ada dia secara historis, secara empirik itu ada. Nah, kita kan beragama juga secara dogmatik, menerima kebenaran itu yang kultural sifatnya itu juga secara dogmatik begitu, dan seterusnya ya. Jadi ada dua jawaban paling tidak mengapa kita harus berpikir. Anda butuh mau jawaban yang teosentris atau jawaban yang sosiologis begitu. Kalau jawaban teosentris tadi hubungannya dengan hari akhir, hari kiamat nanti sesudah kita meninggal semua. Kalau jawaban sosiologis begitu, ya masa kita harus ikut air mengalir terus gitu aja ya. Kita menentukan tempat kita lah paling tidak di mana di secara sosial gitu. Saya kira itu respon saya, Daniel. Makasih. Saya kembalikan Hasan. Terima kasih banyak Pak untuk pemaparannya tadi, jelas ya bahwasanya yang dimaksudkan berpikir dalam Descartes ini skeptis sebagai metode berpikir kita tentang realitas. Teman-teman yang lain, mungkin satu pertanyaan lagi di malam hari ini. Apa ada yang mau bertanya kembali? Saya mau persilahkan. Tanya Bang. Oh ya, silakan perkenalkan nama kemudian pertanyaan. Ya, perkenalkan, nama saya Jadid dari UIN Bandung, jurusan Akidah Filsafat, ya Komisariat Usuluddin. Saya mau bertanya gini, kan seperti disebutkan tadi bahwa pada abad pertengahan itu abad kegelapan yang dikuasai oleh dogma agama sehingga tidak berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian muncullah tokoh-tokoh modern yang diprakarsai oleh Rene dan kawan-kawan, dan juga paham-paham lainnya. Berarti bisa dikatakan bahwa agamisme adalah hambatan berkembangnya akal karena membatasi ruang berpikir manusia. Bisa dikatakan begitu mungkin ya Pak? Ya mungkin itu aja. Terima kasih pertanyaannya Jadid. Mungkin tadi pertanyaan intinya adalah apakah agama ini bisa menjadikan hambatan untuk perkembangan keilmuan atau berpikir manusia. Silakan Pak Iqbal. Pertanyaannya orang filsafat itu menjebak ya. Nanti kalau diposting. Tapi saya kira saya harus menjelaskan ada beberapa aspek agama ya. Ada agama yang normatif dan agama yang historis gitu. Sebentar Eko. Ada agama yang normatif dan agama yang historis. Nah, yang mana yang menjebak, yang menghadang perkembangan peradaban manusia itu? Saya kira yang historis, bukan yang normatif. Kalau yang normatif ya enggak lah ya, saya kira kalau kita yang normatif itu kita katakan menghambat, nanti malah kita dianggap kafir. Bagus. Tapi yang historis, nah, caranya seperti tadi itu saya bagi ya. Teorinya itu kan sebenarnya agama itu dibagi, bisa Anda gunakan gini. Agama itu dua. Islam misalnya. Ada aspek normatif Islam, ada aspek historis Islam. Ya. Historis Islam ini yang tradisi. Gitu. Kebiasaan, tradisi gitu ya, turos gitu ya dalam bahasa Arab itu. Ulumuddin itu di sini. Normatif ini Quran hadis. Quran hadis. Ya, hadis.
Nah, yang menghambat itu yang mana? Nah, ini nih, wilayah sini nih yang menghambat ini. Saya kira. Apakah agama menghambat? Iya, agama menghambat. Ketika dia sudah menjadi tradisi dan diterima secara secara kelompok komunal begitu sebagai kebenaran yang mutlak. Tetapi pada aspek normatif ini saya kira enggak, karena isinya norma kan, norma-norma, nilai-nilai yang bisa ditafsirkan sesuai dengan konteks tertentu. Nah, jadi saya kira apakah menghambat? Ya di sini. Berapa persentase menghambat atau tidaknya itu ya tergantung fakta historis dan kondisi sosial tertentu di situ. Tapi yang di sini yang normatif ini enggak. Ini yang rahmatan lil alamin itu kan itu di sini nih, di aspek normatif. Cuman kita kan perlu sebagai sebagai orang yang meminati Islamic studies begitu perlu menggali sedalam-dalamnya ini aspek normatif tadi. Ya. Jadi saya kira tidak bisa digeneralisir itu Islam yang mana yang menghambat, tetapi harus kita akui bahwa memang ada aspek tertentu dari Islam yang menghambat. Yaitu Islam yang sudah menjadi tradisi yang diterima sebagai kebenaran. Ini agak mohon maaf ya, ada asisten ini soalnya. Saya kembalikan, San. Maaf, terima kasih atas jawabannya, Bang. Tadi yang bertanya dari Bandung, Mas Jadid, masih adakah? Saya mau tanya. Tadi yang bertanya tentang agama menghambat atau tidak. Oh, udah nggak ada ya. Oke. Gimana ya? Tadi udah dijelaskan tentang bagaimana sih agama itu apakah menghambat atau enggak dalam perkembangan berpikir manusia atau ilmu pengetahuan. Tadi udah sedikit digambarkan tentang di dalam agama itu ada normatif, juga ada tradisi, dan kemungkinan yang bisa menghambat berpikir manusia itu adalah tradisi di dalam agama itu sendiri yang sudah diterima oleh orang banyak sebagai kebenaran yang mutlak. Triwirandi. Wah. Ini tadi saya buka 3 pertanyaan, tapi ada yang bertanya lagi nih. Bagaimana Bang Iqbal, apa mau dilanjut, Bang? Saya ngikut Hasan aja lah. Kalau begitu kita lanjut. Tadi yang angkat tangan Triwirandi. Apa siapa? Ya, Triwirandi ya? Iya. Sama Fuad Asgab. Oke, satu-satu. Siapa dulu, Kak? Ya, Triwirandi dulu. Oh, ya. Baik, terima kasih. Saya Wira dari Makassar, Universitas Hasanuddin. Pertanyaan saya terkait dogmatisme itu sendiri. Kalau kita pahami dogmatisme yang di sini sejak kita lahir pun kita kan telah diberi dogma-dogma tentang agama. Jadi saya Islam karena saya lahir di keluarga Islam, seperti itu. Pertanyaan saya terkait terdapat berbagai macam perspektif mengenai Islam itu, Islam yang moderat, Islam yang konservatif. Bagaimana pandangan Kanda Iqbal terkait perspektif Islam yang mana yang paling baik diikuti? Begitu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih.
pertanyaannya mungkin satu-satu dulu ya. Silakan Kanda Iqbal untuk menjawabnya. Karena saya mengajarnya di UIN pasti yang moderat deh. Nanti kalau berseberangan dengan Menteri Agama bahaya kan. Tapi gini, ya kita nggak boleh hitam putih itu nggak boleh juga. Apa namanya? Bahwa yang jelek itu kalau yang moderat yang bagus, lalu kemudian yang tidak moderat, yang konservatif itu tidak bagus. Nah, kalau saya cara pandangnya tidak dikotomis ya, tidak hitam putih. Konservatifisme dalam agama itu penting. Tetapi moderatisme juga penting. Anda tidak akan punya keimanan yang bagus kalau Anda tidak menanamkan sikap yang konservatif, yang kembali kepada nilai yang Islam yang paling dasar itu. Tradisionalisme itu bagus, tetapi ada juga aspek tradisionalisme yang tidak bagus. Jadi begitu juga moderatisme itu bukan sepenuhnya bagus dan bukan sepenuhnya tidak bagus. Nanti pagi aja. Ya, moderatisme itu sesuatu yang di dalamnya itu ada aspek bagus, baik, dan ada aspek yang buruk, tidak bagus. Nah, jadi kita melihatnya bukan kalau saya gambarkan itu ya kira-kira ya, misalnya begini. Nah, biasanya ini moderat versus konservatif. Biasanya kan orang cara pandangnya begini ya. Nah, sekarang kita rubah sedikit. Ketika kita memilih sikap moderat, bukan berarti kita memvis-eviskan atau mengkonfrontasikannya dengan yang konservatif. Atau dengan kata lain, kalau moderat yang bagus, konservatif yang jelek. Atau konservatif yang bagus, moderat yang jelek. Enggak. Bukan dikotomis begitu, jangan. Tetapi cara pandangnya begini. Ini yang konservatif, ini yang moderat misalnya. Atau mau ditambahkan lagi yang tradisionalis gitu ya. Dipotong dua aja. Dalam konservatifisme itu ada aspek yang bagus dan ada aspek yang tidak bagus. Dalam moderatisme itu ada aspek yang bagus dan ada aspek yang tidak bagus. Ya. Tradisionalisme itu juga begitu, ada aspeknya yang bagus dan ada aspek yang tidak bagus. Ini Khaldunian ini cara pandang Ibnu Khaldun, kata dia. Menurut dia, setiap realitas itu mengandung dua sisi, positif dan negatif. Baik itu fakta alam maupun fakta sosial, kata dia, atau fakta sejarah. Nah, apa contohnya? Tradisionalisme, Anda perlu bersikap tradisionalis dalam berislam. Karena apa? Karena Islam itu diwariskan secara tradisional. Dari transmisinya itu dari tradisi. Ya, kita tidak hidup di abad Al-Qur'an yang di abad Al-Qur'an diturunkan, tetapi kita hidup 14 abad sesudah Al-Qur'an diturunkan, dan sepanjang 14 abad itu Islam diajarkan dalam tradisi. Tuh. Jadi tradisi itu penting, tetapi terlalu berpegang teguh kepada tradisi itu yang tidak bagus. Itu ya. Konservatif itu penting. Kita tidak punya keimanan yang teguh kalau kita tidak konservatif. Tetapi kita terlalu konservatif itu juga tidak bagus. Nah, moderat itu bagus karena di tengah-tengah kan. Tetapi di tengah-tengah yang tidak punya sikap itu juga tidak bagus. Nah, kalau saya melihatnya begitu saja. Tidak vis-a-vis begitu ya, tidak hitam putih. Saya kira itu respon saya, San. Terima kasih. Tadi Wira udah terjawab ya mengenai sikap antara moderat sama konservatif yang sebenarnya itu selalu mempunyai dua sisi. Jadi tinggal bagaimana kita bisa, mana yang harus kita bersikap konservatif, mana moderat maupun tradisionalis. Tadi satu pertanyaan lagi ya kawan-kawan untuk pada malam hari ini. Halo. Oh ya, terima kasih.
Ya, baik. Jadi saya mau bertanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini berbicara soal epistemologi ya, persoalan ilmu. Tentu sebelumnya perkenalkan nama saya Fuad dari Maros, Makassar ya, dari HMI Komisariat FEB Ummah. Nah, jadi saya langsung saja persoalan di wilayah pertanyaan. Jadi teman-teman ini hasil diskusinya terkait dengan metode berpikir, berbicara soal pendekatan penggunaan filsafat. Itu kan ada 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, tentu sesuai juga dalam tema kegiatan ini, yaitu bicara soal epistemologi. Nah, tentu kita berbicara soal epistemologi ya, kita hampir mendekati ke wilayah ilmu. Nah, tentu dari beberapa pandangan ada 2 yang membedakan ilmu dan pengetahuan, yaitu knowledge dan science ya. Nah, tentu ilmu ini hasil bentukan daripada pengetahuan ya. Nah, karena ilmu dikatakan kumpulan dari beberapa pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang telah teruji kebenarannya melalui kaidah-kaidah ilmiah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini apa yang membentuk sebuah pengetahuan itu sehingga manusia dia mampu berpengetahuan begitu? Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya Fuad. Tadi pertanyaannya tentang kenapa manusia bisa berpengetahuan, Pak. Ini Ya. pertanyaannya. Silakan. Sekaligus saya mau memberi prolog untuk sesi pekan depan ya. Sekaligus ini. Karena kan pekan depan terkait dengan pengetahuan dalam konteks Islam. Pertama ada ilmu ya, atau pengetahuan lah secara umum, science in general, pengetahuan, knowledge gitu ya. Lalu yang kedua ada science. Ya, bedanya tadi sudah disebutkan oleh siapa tadi, Fuad ya. Kalau sains ini dia sistematis sifatnya. Pengetahuannya sudah tersusun secara sistematis, secara metodis, sudah melalui atau melewati uji metodologi tertentu, metodis. Sistematis, metodis, itu sains. Itu yang kita kenal dengan sains sekarang itu. Yang kecenderungnya itu kepada eksak ini ya, eksak dan humaniora. Lalu yang ini tidak, yang knowledge ini dia tidak sistematis dan tidak metodis. Nah, pertanyaannya Fuad tadi, apa yang membuat kita bisa punya pengetahuan itu? Ya, apa? Karena kalau kita kembali kepada Aristoteles itu ya, karena manusia itu punya potensi di dalam dirinya, ada potensi pengetahuan di dalam dirinya yang saya sampaikan pekan lalu itu. Ada potensi rasio dan ada potensi indera. Ya, bukan hanya potensi naluri. Maka mengikuti definisinya Aristoteles, manusia itu kan makhluk yang berpikir, hayawanun natik. Bukan hanya makhluk yang punya naluri, tidak, tetapi manusia adalah makhluk yang berpikir karena dia punya potensi rasio dan punya potensi indera ini. Itu yang membuat dia memiliki pengetahuan, knowledge, yang ketika dia menggunakan rasionya, dia sampai pada sebentuk pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu belum sistematik, belum metodik begitu. Bentuknya itu belum sains. Itu ya jawabannya kepada Fuad. Nah, sekaligus saya mau memberi prolog untuk sesi yang pekan depan itu. Dalam Islam, selain knowledge dan science ini, ilmu itu juga disebut sebagai ma'rifah. Ini yang membedakan
ilmu dalam konteks epistemologi Barat dengan ilmu dalam konteks Islam. Karena ini ma'rifah. Sama sebenarnya, terjemahannya adalah pengetahuan ini. Ini knowledge ini. Terjemahan ininya, terjemahan kasarnya itu ya, sama dengan knowledge. Tapi bedanya secara spesifik adalah orang yang punya ma'rifah itu disebut orang yang arif. Ya. Orang yang arif itu, nah maka kita sering mendengar nama orang itu namanya arif gitu ya. Pengetahuannya itu punya implikasi kepada subjek, diri dia sebagai subjek yang mengetahui. Jadi punya berimplikasi kepada dirinya sebagai subjek pengetahuan. Itulah orang yang arif. Maka orang yang arif itu biasanya orang yang alim. Ya. Orang yang alim itu biasanya orang yang ulama gitu ya. Urofa, ulama. Orang ulama itu disegani, bukan hanya secara pengetahuan, secara afektif gitu ya, tetapi juga bukan hanya secara kognitif, afektif, tapi juga secara moral. Nah, konteks kita bicara pengetahuan atau epistemologi di pekan depan itu di sini. Islam itu punya teori pengetahuan sendiri yang dasarnya bukan knowledge, bukan science gitu, tetapi ma'rifah. Ya. Itu prolog untuk pekan depan. Tapi yang untuk sekarang yang jawaban Fuad, mengapa manusia punya pengetahuan yang tidak sistematis? Karena setiap individu manusia punya potensi rasio tadi itu. Kecuali kalau memang rasionya tidak diberdayakan, maka dia tidak sampai ke sini. Mungkin rasionya konslet gitu ya, atau dia malas menggunakan, itu kan beda lagi kasusnya. Oke, saya kira itu San. Terima kasih. Terima kasih banyak atas responnya. Tadi pertanyaan dari Fuad juga sudah dijawab, direspon oleh Pak Iqbal. Juga kita sudah tadi masuk ke prolog pertemuan minggu depan. Jadi setelah ini tadi kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan teman-teman semua jangan lupa tetap sehat selalu, dan pekan depan kita akan belajar bersama lagi. Terima kasih banyak Bang Iqbal. Ya, makasih sama-sama. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Mari kita tutup kelas epistemologi pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Waalaikumsalam.